Di video kali ini kita akan melanjutkan seri keempat Tryout P3K Program Guru Belajar seri P3K 2023 kolaborasi Kemendikbud dan PGRI. Pastikan Bapak Ibu sudah menonton video pertama sampai dengan ketiga. Selamat mengikuti. Soal ke-21, sebagai seorang calon ASN P3K Guru dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini, tidak sedikit berita dan informasi hoax di media sosial yang dipiralkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat banyak orang termakan provokasi dan berdebat kusir. Sikap Anda mengatasi hal ini adalah A. Mengenali atau memverifikasi sumber berita akurat atau tidak. B. Membatasi penggunaan media sosial yang penting-penting saja. C. Membacanya, kemudian tidak ambil pusing terhadap informasinya. D. Membaca keseluruhan informasi secara lengkap dengan cepat. Dan E. Membaca judulnya saja secara sekilas lalu memviralkan kembali. Nah, sebagaimana kita jelaskan tadi bahwa dalam soal manajerial dan sosiokultural ini nanti tidak ada nilai yang salah ya. Akan memiliki bobot 5 yang tertinggi dan 1 yang terendah. Oleh karena itu nanti jawaban yang ada di sini semuanya benar ya. Tetapi nilai ketepatannya akan menyesuaikan. Kalau jawabannya tepat, maka bobot nilainya akan tinggi. Baik, jawaban yang tertinggi nilainya adalah yang mengenali atau memverifikasi sumber berita, akurat ataupun tidak. Ya, A ya, Bapak Ibu. Tentunya 4 jawaban lain memiliki nilai yang di bawahnya. Soal ke-22, pendapat Anda bahwa seseorang yang bertanggung jawab dan memiliki integritas pada pekerjaan adalah orang yang A. Menyelesaikan tugas dengan cepat, B. Mengacu pada perintah atasan, C. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti dan tepat waktu, D. Bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku, dan E. Bekerja sesuai dengan skala prioritas dan kondisi. Baik Bapak Ibu, silakan pikirkan dulu. Jawaban yang bernilai 5 tentunya. Ya, betul sekali, yakni bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Kata kunci yang perlu kita lihat adalah integritas. Nah, kata kunci itulah yang menyebabkan jawaban yang paling tepat adalah pada poin D, di mana di sini disebutkan bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Nomor 23. Dalam proses internalisasi budaya, institusi yang berperan dalam menampilkan pondasi nilai dan norma adalah, ya kata kuncinya adalah proses internalisasi budaya dan institusi ya dalam menampilkan pondasi nilai. A. Pemerintah, B. Masyarakat, C. Sekolah, D. Agama, E. Keluarga. Karena Bapak Ibu, ingat kata kuncinya adalah institusi ya, yang paling pokok. Ya, benar sekali, sekolah ya. Masyarakat bukan institusi, agama juga bukan institusi, keluarga juga bukan institusi, walaupun dia berbentuk gabungan perorangan. Pemerintah institusi tapi bukan yang dimaksud. Sehingga nanti sekolah memiliki nilai tertinggi, barangkali nanti setelah itu adalah keluarga, masyarakat, agama, dan pemerintah. Soal ke-24. Di sekolah, Anda akan bertemu dengan guru-guru dari latar belakang yang berbeda. Terkadang ada guru yang cuek dan tidak mau tahu. Ada juga yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Sikap Anda adalah A. Bersifat terbuka terhadap kritik dan masukan. B. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik. C. Saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri. D. Berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk Anda. E. Memahami karakter setiap guru yang ada di sekolah. Ya, pastikan jawaban kita memiliki nilai dan bobot yang tinggi. Ya, jawabannya benar sekali yang B. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Soal ke-25. Dalam kompetensi sosial kultural,
Seorang P3K sebagai ASN berfungsi mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam A. Membangun hubungan dengan masyarakat terkait pelayanan. B. Mempersatukan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. C. Mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia. D. Mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat ketika ada konflik berbeda di masyarakat. Dan E. Mempersatukan masyarakat untuk meningkatkan pertahanan NKRI. Tapi jawaban yang memiliki nilai tertinggi adalah yang C. Mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia. Soal selanjutnya. Akhir-akhir ini, banyak tayangan di televisi yang isinya kurang mendidik. Melihat fenomena tersebut, menurut saya, A. Ingin menutup hak siar semua stasiun televisi. B. Ingin protes pada semua stasiun TV untuk mengganti tayangan lebih banyak. C. Ingin menghujat semua stasiun televisi di media massa. D. Ingin menggalang massa untuk melakukan demo terhadap pemerintah untuk segera mengambil kebijakan. Dan E. Ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Ya, dari 5 jawaban ini tentu nilai tertinggi adalah E ya Bapak Ibu. Ingin mengajak pihak-pihak terkait dan berwenang untuk membahas kelayakan tayangan-tayangan yang ada di televisi. 27. Teman saya mengalami kecelakaan lalu lintas dan masuk ke rumah sakit. Maka saya A. Saya percaya pihak rumah sakit bisa menanggulanginya. B. Saya akan menjenguknya. C. Saya berharap semoga lekas sembuh. D. Saya akan menanyakan apakah kondisinya parah. E. Saya akan menjenguknya jika waktu saya benar-benar longgar. Ya, jawaban yang tepat ataupun yang paling benar dari soal ke-27 adalah ya, betul sekali, saya akan menjenguknya. B. Soal ke-28. Anda ditunjuk untuk memimpin sebuah rapat. Ada anggota rapat yang selalu menyela Anda ketika presentasi berjalan. Bagaimana sikap Anda? A. Saya meminta untuk mendengarkan presentasi saya dulu. A. Saya meminta dia untuk mendengar presentasi saya terlebih dahulu, lalu memberikan argumentasi. B. Biasa saja. C. Saya dengarkan argumentasinya dengan penuh rasa penasaran. D. Saya anggap dia orang yang aktif. Dan E. Tidak peduli. Ya, dari jawaban yang diberikan, bobot nilai tertinggi ada pada jawaban yang A. Ya, saya meminta dia untuk mendengar presentasi saya terlebih dahulu, lalu memberikan argumentasi. Soal ke-29. Jika atasan saya memberikan pendapat dan masukan kepada saya, maka A. Saya akan mengintrospeksi diri, kemudian saya memperbaikinya. B. Saya tidak peduli karena saya sudah bekerja sesuai dengan kemampuan saya. C. Saya menerimanya dan mendengarkannya. D. Pemimpin saya memang orangnya perfeksionis. E. Saya senang jika ada yang memberikan kritik dan saran kepada saya. Ya, semua jawabannya benar ya Bapak Ibu. Namun jawaban tertinggi ada pada ya, betul sekali. A. Saya mengintrospeksi diri saya, kemudian saya memperbaikinya. Soal ke-30. Teman sekantor saya mengalami musibah. Di saat yang sama, ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Nah, di sini ketika teman mengalami musibah, namun ada kata kunci yang perlu kita ketahui. Di sini ada pekerjaan penting ya Bapak Ibu. A. Menelpon dan memastikan kondisinya lalu kembali kerja. Dengan kondisi seperti ini, apa yang harus saya lakukan? A. Menelpon dan memastikan kondisinya lalu kembali bekerja. B. Memprioritaskan teman saya karena kami bagaikan keluarga. C. Menunda pekerjaan saya dan pergi untuk melihat kondisinya. D. Teman saya pasti mengerti jika saya sibuk. E.
bersama teman-teman yang lain pergi untuk melihat kondisinya. Ya, berdasarkan kata kunci, tentu jawaban yang paling tinggi adalah A. Menelpon untuk memastikan kondisinya, lalu kembali bekerja. 31. Pak Rian dan keluarganya baru saja pindah rumah di sebuah desa. Sebagai warga baru, keluarga Pak Rian berusaha membaur dengan warga lain di desa itu. Pak Rian mengikuti perkumpulan rutin bapak-bapak dan juga ikut meronda serta kerja bakti setiap minggu. Sedangkan istri Pak Rian mengikuti kegiatan PKK dan arisan ibu-ibu RT. Kemudian anak Pak Rian mengikuti kegiatan Karang Taruna. Mereka selalu aktif dalam kegiatan sosial di desanya itu. Mereka sadar hidup di lingkungan masyarakat harus saling menolong. Proses sosialisasi yang dilakukan oleh keluarga Pak Rian dikategorikan dalam tahapan general other karena A. Melakukan peniruan terhadap perilaku dan tindakan orang lain. B. Menyadari adanya peraturan yang mengatur kehidupan sosialnya. C. Menyadari keberadaan diri dan orang-orang terdekat di sekitarnya. D. Memahami peran yang harus dilakukan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan E. Mempersiapkan diri untuk mengenal dunia luar. Ya, Bapak Ibu, jawaban tertinggi adalah ya, yang D. Memahami peran yang harus dilakukan di dalam masyarakat. 32. Di sekolah, saya terkenal sebagai guru yang sering memberikan bantuan terhadap sesama rekan kerja dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Biasanya, hal apa yang akan Anda lakukan saat rekan kerja Anda membutuhkan bantuan Anda? A. Saya akan langsung memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan saya. Dengan begitu, dapat meringankan beban mereka. B. Saya akan membantu mereka, akan tetapi biasanya saya akan selesaikan dulu permasalahan saya, baru setelah itu membantu dengan ikhlas. C. Saya akan membantu, tetapi terlebih dahulu saya akan berpikir cukup lama untuk mencarikan solusi yang tepat atas permasalahan mereka. D. Saya bertanya dahulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi, jika memungkinkan saya akan membantu. Dan E. Saya bertanya dulu, jika saya mampu saya akan membantu, tentunya terlebih dahulu mengerjakan pekerjaan saya. Ya, nilai yang paling tinggi untuk jawaban ataupun soal ini adalah ya, yang D. Saya bertanya dulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi, jika memungkinkan saya akan membantu. 33. Ketika Anda sedang membuat soal penilaian harian, tanpa disengaja, rekan Anda mencabut kabel dari stop kontak yang membuat komputer Anda mati, padahal filenya belum disimpan. Maka, sikap yang akan Anda tunjukkan adalah A. Memaklumi ketidaksengajaan rekan Anda dan segera melanjutkan tugas. B. Meminta rekan Anda bertanggung jawab atas perbuatannya. C. Memarahi rekan Anda yang melakukan hal tersebut. D. Menerima permintaan maaf teman Anda. Dan E. Menghela nafas panjang. Ya, jawaban tertinggi dari soal ini adalah ya, yang A. Memaklumi ketidaksengajaan rekan Anda dan segera melanjutkan tugas. 34. Atasan Anda kedatangan tamu dari luar Jakarta dan sudah lama menunggu di ruang tunggu. Sedangkan atasan Anda sedang ada tugas luar. Maka tindakan yang paling tepat adalah A. Meminta tamu tersebut pulang agar tidak menunggu. B. Menemui tamu tersebut dan menawarkan bantuan untuk keperluan yang sifatnya umum. C. Menelpon atasan Anda agar segera kembali ke kantor. D. Memberitahukan atasan Anda jika ada tamu dari luar kota. E. Meminta tamu tersebut untuk tetap menunggu. Ya, jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah ya, yang B. Menemui tamu tersebut dan menawarkan bantuan untuk keperluan yang sifatnya umum. 35. Saya dapat menyelesaikan tugas sebelum batas waktu yang ditetapkan, sehingga saya memiliki waktu luang pada jam kerja. Aktivitas yang dilakukan untuk mengisi kekosongan itu adalah A. Meneliti kembali hasil pekerjaan saya. B. Menawarkan bantuan kepada rekan kerja. C. Bersosialisasi dengan rekan-rekan sekantor.
D. Bersosialisasi dengan rekan-rekan dari tim berbeda. Dan E. Membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. Ya, jawaban yang paling tepat ataupun yang paling tinggi di bobot. Ya, jawaban yang paling tinggi bobot nilainya adalah ya, yang E. Membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. Soal ke-36. Ketika Anda diminta menyusun laporan penelitian tindakan kelas, maka Anda akan A. Menggunakan bahan dan data yang dimiliki sebagai informasi utama. B. Berusaha mencari informasi dari berbagai sumber. C. Mengandalkan pengetahuan yang Anda miliki saja. D. Mencari informasi dari orang lain. Dan E. Mencari informasi di perpustakaan. Ya, jawaban yang memiliki bobot tertinggi adalah ya, yang B. Berusaha mencari informasi dari berbagai sumber. Soal ke-37. Dalam bekerja, Anda memandang masalah sebagai A. Tantangan yang harus dipecahkan. B. Hambatan besar dalam meraih kesuksesan. C. Bahaya yang mengincar pekerjaan Anda. D. Hal biasa yang wajar terjadi. E. Sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Ya, silakan. Jawaban tertinggi adalah A. Tantangan yang harus dipecahkan. 38. Di sekolah tempat Anda bekerja, Anda adalah guru yang selalu datang paling awal dibandingkan rekan guru yang lain. Yang Anda lakukan setelah tiba di sekolah adalah A. Membuka internet dan mencari berita terkini. B. Santai di luar ruangan untuk sekedar menikmati. C. Menyelesaikan pekerjaan yang tertunda kemarin. D. Mengajak ngobrol ketika sudah ada rekan guru yang datang. Dan E. Membuat rencana pembelajaran. Ya, dari jawaban yang ada ini, Bapak Ibu, tentu jawaban tertinggi adalah ya, E. Membuat rencana pembelajaran. 39. Perencanaan mengajar yang ditargetkan untuk bulan ini terlihat sangat sulit dicapai. Maka Anda A. Tetap mencoba setelah mempertimbangkan risikonya. B. Harus mencoba untuk mengukur kemampuan Anda. C. Meminta pendapat rekan terdekat untuk mencobanya. D. Anda tidak akan mencoba karena sudah tahu pasti gagal. Dan E. Merasa khawatir dengan rencana itu. Ya, jawaban tertinggi dari soal ke-39 adalah ya, yang B. Harus mencoba untuk mengukur kemampuan Anda. 40. Salah satu rekan guru yang masih berstatus honorer diusulkan untuk mendapatkan penghargaan. Sementara itu, Anda yang sudah lama mengabdi menjadi guru justru tidak diusulkan untuk mendapatkan penghargaan itu. Maka respon Anda adalah A. Menggunakan berbagai cara agar rekan Anda gagal diusulkan. B. Bekerja lebih giat lagi dan menunjukkan kinerja yang terbaik. C. Menghadap kepala sekolah secara diam-diam dan memprotes usulan tersebut. D. Tetap bekerja seperti biasa. Dan E. Menerima keadaan tersebut dan mencari tahu alasan kenapa teman saya diusulkan. Ya, nilai tertinggi dari jawaban ataupun soal jawaban tertinggi dari soal 40 atau soal terakhir ini adalah ya, B. Bekerja lebih giat lagi dan menunjukkan kinerja yang terbaik. Demikian Bapak Ibu.